Sahabat Ngaus dimanapun berada, ketika orang meyakini bahwa dia akan menjadi tua, maka dia membuat perencanaan hidup ketika nanti akan tua. Maka ada yang membuat perencanaan keuangan, maka dia menginvestasikan sebagian dari penghasilannya untuk asuransi. Ketika dia nanti sudah tua, maka kemudian ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, dan seterusnya. Semuanya ini dilakukan karena kesadaran bahwa seseorang akan menjadi tua. Seseorang sadar bahwa dia tidak selamanya fisiknya bisa bekerja, tidak selamanya dia sehat, sehingga dia membuat perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, dan seterusnya. Nah, sahabat Ngaus dimanapun berada, saya yakin bahwa setiap orang yang beriman, bahkan kita sebenarnya yakin bahwa tidak akan hidup selamanya. Sangat sulit saat ini kita menemukan orang yang usianya sampai 100 tahun. Artinya bahwa kematian itu ada satu keniscayaan. Ada satu hadis Nabi SAW yang itu sebenarnya menjadi warning bagi kita sebagai umat beliau. Ketika beliau mengatakan bahwa a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini adalah pendekatan rata-rata. Kalau kemudian kita coba baca sejarahnya Rasulullah SAW, beliau umurnya kurang lebih 63 tahun. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Umar ibn Khattab, begitu juga Ali radhiyallahu taala anhum. Ini adalah pendekatan, ini adalah pesan, ini adalah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, penting bagi kita ketika menjalani hidup ini, kita juga memiliki perencanaan yang berbasis pada Quran. Bagaimana Al-Quran menekankan kepada kita untuk membuat perencanaan. Kita temukan konsep perencanaan ini pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu melihat sejauh mana dirinya mempersiapkan amal untuk hari esok mereka. Yang dimaksud dengan al-ghad di sini, dimaksud hari esok di sini pada ayat ini adalah akhirat seseorang setelah kematian. Nah, sahabat Ngaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang muslim ketika dia ingin merencanakan hidup? Apabila kita menemukan di masyarakat orang-orang atau di antaranya mungkin diri kita merencanakan tentang masa depan itu, biasanya parameternya adalah hari tua. Ketika tua, ketika dia pensiun, ketika lagi tidak produktif, maka dia bisa mendapatkan jaminan kesehatan, dapat mendapatkan jaminan finansial, mendapatkan fasilitas kesehatan, dia bisa mendapatkan tempat yang nyaman. Bagi seorang muslim ketika dia akan membuat perencanaan hidup, maka selayaknya dia tidak memisahkan antara kehidupan dan kematian. Bahwa ketika seseorang menjalani kehidupan ini, akan ada kehidupan berikutnya. Maka target yang kemudian dia buat itu bukan berbasis pada usia tua, tetapi basisnya adalah ketika dia sudah meninggal nanti ingin seperti apa. Maksudnya adalah ketika dia nanti meninggal, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana kondisi dia, investasi apa yang kemudian yang perlu ia investasikan, yang kemudian dia petik ketika sudah meninggal. Ini penting bagi kita membuat perencanaan. Kalau toh kemudian kita yakin bahwa akan menjadi tua, kemudian membuat perencanaan finansial, perencanaan keuangan, perencanaan kesehatan, dan seterusnya, maka ketika orang juga yakin bahwa dia tidak akan hidup selamanya, selayaknya dia juga membuat perencanaan, bagaimana investasi untuk akhirat dia, bagaimana kondisi dia tempat tinggal nanti di akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri masa bekerja. Penting sekali sahabat Ngaus sekalian untuk kita renungkan bersama, ini nasihat bagi kita bersama, bahwa di dalam Islam tidak mengenal masa pensiun. Bahwa ketika orang itu
memasuki usia balik artinya bahwa itulah usia produktif amal. Artinya ketika dia melakukan satu perbuatan kebaikan akan dicatat, ketika dia melakukan satu keburukan akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka selama dia masih hidup, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Paling tidak sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, 4 hal yang nanti akan diaudit. Dan ini penting menjadi perencanaan kita di dalam menjalani hidup ini. Di antaranya dengan an umrihi fima afnah, usianya, waktunya, hidup ini dihabiskan untuk apa? An jasadihi fima ablah, fisiknya yang dia bisa gunakan untuk beraktivitas, itu dihabiskan untuk apa? Yang semula muda menjadi tua, menjadi renta, menjadi lemah, itu dihabiskan untuk apa? Kemudian yang ketiga, audit yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang finansialnya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia distribusikan. Kemudian audit yang keempat, ini penting juga menjadi perhatian kita, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu pengetahuan yang dia miliki sejauh mana dia amalkan. Maka sahabat ngaos sekalian dimanapun berada, ini nasihat bagi kita semuanya. Penting bagi kita untuk membuat perencanaan dalam hidup. Basisnya adalah pertanggungjawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ciptakan masa depan kita seperti apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Mengisi hidup kita dengan investasi kebaikan untuk akhirat kita dan kita bisa kelak berkumpul bersama-sama berbahagia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.